Bab 99. Kirana tahu betul bahwa tempat itu adalah sumber trauma bagi Raka. Rasa khawatir menyelimutinya hingga ia baru bisa bernapas lega setelah memastikan Raka baik-baik saja lewat telepon. Namun, perasaannya tetap tidak enak. Shone, yang seharusnya menjemput Raka, belum juga memberi kabar. Meski punggungnya masih terasa nyeri, Kirana memutuskan untuk tidak berdiam diri. Ia berkendara menuju apartemen Raka, berharap mereka sudah ada di sana. Nihil. Apartemen itu kosong, namun sangat rapi, ciri khas Raka yang sangat menjaga kebersihan, jauh berbeda dengan Logan yang manja atau Rio yang malas. Setelah menunggu setengah jam tanpa kepastian, Kirana mulai kehilangan kesabaran. Ia mencoba menghubungi Raka. Saat tersambung, suara bising musik memekakan telinga terdengar dari seberang sana. Suara Raka terdengar sangat cemas. Kak Shone sedang dipaksa minum-minum. Dia dalam masalah. Mendengar itu, Kirana langsung menyambar kunci mobilnya. Hatinya mencelos. Shone bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Jika dia sampai minum saat bertugas, pasti ada sesuatu yang sangat mendesak. Jerome tidak membiarkan kami pergi. Lanjut Raka sebelum sambungan terputus secara sepihak. Kirana memacu mobilnya sambil memutar otak. Nama belakang, yang tiba-tiba terlintas. Mungkinkah dia putra wakil wali kota yang? Jika benar, pantas saja Shone tidak berani bertindak gegabah. Ada gesekan politik yang rumit antara keluarga Yang dan wali kota Ronald Wiratama. Shone tentu tidak ingin memicu skandal yang lebih besar. Kirana tidak khawatir soal kapasitas minum Shone. Pria itu punya toleransi alkohol yang luar biasa. Yang ia takutkan adalah Raka. Raka pasti merasa bersalah dan mungkin nekat menggantikan Shone minum demi melindunginya. Setibanya di depan bar, dua penjaga berbadan besar menghadangnya. Maaf, tempat ini sudah dipesan untuk acara pribadi. Kirana tidak ingin membuang waktu. Dengan tatapan tajam dan nada dingin yang mengintimidasi, ia menggertak, "Aku mencari Jerome. Wakil wali kota yang memintaku datang. Apa kau yakin ingin menghalangiku?" Gertakan itu berhasil. Para penjaga yang ragu itu akhirnya membiarkannya masuk. Di dalam, suasana begitu liar. Meski masih sore, bau alkohol dan dentuman musik memenuhi ruangan. Kirana bertanya pada salah satu pengunjung dan segera melangkah menuju ruang VIP di lantai atas. Dari balik kaca pintu, pemandangan di dalam membuatnya geram. Shone duduk dengan deretan botol di depannya, menenggak alkohol seolah itu hanya air putih biasa. Di sampingnya, Raka tampak pucat dan terus membujuk Shone untuk berhenti. Namun Shone hanya menepuk bahu Raka, memintanya tetap tenang. Di hadapan mereka, duduk seorang remaja laki-laki berkacamata dengan wajah yang tampak seperti murid teladan. Dialah Jerome. Dia memperhatikan Shone yang mulai kewalahan dengan tatapan meremehkan, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus. Tepat saat Shone hendak mengangkat gelas berikutnya, Kirana menendang pintu hingga terbuka lebar. Brak! Ruangan yang tadinya bising oleh sorak-sorai ejekan seketika hening. Semua mata kini tertuju pada sosok wanita yang berdiri tegak di ambang pintu dengan aura yang sangat tidak bersahabat. Wajah Raka sempat berbinar saat melihat Kirana datang, namun kegembiraan itu langsung sirna digantikan rasa cemas. Ia ingin berlari memeluk kakaknya, tapi ia takut Jerome akan bertindak lebih nekat. Raka hanya bisa menatap Kirana dengan pandangan penuh kekhawatiran. Kirana tidak langsung menghampiri adiknya. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju Shone dan mengambil gelas anggur dari tangannya. Shone segera berdiri. Meski sudah menenggak banyak alkohol, tatapannya tetap tajam dan tubuhnya berdiri tegak di belakang Kirana, seperti perisai yang siap melindungi. Kirana kemudian duduk tepat di hadapan Jerome, meletakkan gelas itu di meja, dan menatap remaja di depannya. Jerome sama sekali tidak terkejut. Sebelum Kirana membuka suara, remaja itu sudah menyapa lebih dulu. "Haruskah aku memanggilmu Nona Kirana? Atau Nyonya Wiratama? Atau kakak seperti Raka?" Kirana tertegun. Remaja 15 tahun ini tahu persis siapa dia. Jika bukan karena wajahnya yang masih muda, Kirana akan mengira sedang berhadapan dengan orang dewasa. Aura Jerome begitu kuat, tenang, sekaligus penuh misteri di balik kacamata yang ia kenakan. Kirana tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. "Itu hanya panggilan. Panggil saja senyamanmu." Jerome memutar-mutar gelas di tangannya tanpa meminumnya. "Yah, memanggilmu kakak rasanya tidak buruk juga," gumamnya pelan, seolah sedang merindukan sesuatu yang jauh.
Kirana merasa ada yang tidak beres. Ia tidak ingin berurusan terlalu lama dengan keluarga yang. Maaf mengganggu pestamu, tapi Raka sedang tidak enak badan. Aku harus membawanya pulang, ujar Kirana sambil menarik tangan Raka. Namun, saat mereka berbalik menuju pintu, suara Jerome terdengar lagi. Kakak, menetaplah sebentar. Aku ingin mengobrol. Seketika, teman-teman Jerome langsung memblokir pintu. Mereka tampak sangat patuh pada perintah remaja berkacamata itu. Kirana menghela napas, ia tidak mungkin menggunakan kekerasan pada sekumpulan anak sekolah. Bawa Raka ke mobil dulu, Shone. Aku akan bicara dengannya sebentar, perintah Kirana. Meski enggan, Shone akhirnya membawa Raka keluar. Kini, ruangan itu hanya menyisakan Kirana dan Jerome. Kirana duduk dengan santai, bahkan mengambil sepotong apel dari piring buah di meja untuk menunjukkan bahwa ia tidak merasa terancam. Ayo, apa yang ingin kau bicarakan? Jerome berdiri dan berjalan mendekat. Kirana menyadari bahwa Jerome jauh lebih tinggi dari Raka, hampir menyamai Logan. Apa Raka kurang gizi? Nanti aku harus membelikannya lebih banyak vitamin, pikir Kirana dalam hati. Lamunannya buyar saat Jerome duduk tepat di sampingnya. Sambil mengupas jeruk perlahan, Jerome berkata dengan nada yang tiba-tiba melankolis, Raka sangat beruntung memiliki kakak yang begitu baik padanya. Aku juga punya kakak perempuan dulu, lanjut Jerome dengan nada datar yang menyayat hati. Dia sangat baik padaku, tapi dia meninggal di musim dingin yang paling hangat. Kirana mengernyit. Setahunya, keluarga yang hanya punya 3 putra, dan salah satunya meninggal dalam kecelakaan. Tidak pernah terdengar ada anak perempuan. Jerome seolah bisa membaca pikiran Kirana. Ia mencibir pahit. Namanya Jamie. Tapi ayahku tidak pernah mengakuinya. Baginya, Jamie hanyalah seorang pelayan di rumah kami. Tidak ada dunia luar yang tahu dia pernah ada. Kirana langsung paham. Jamie kemungkinan besar adalah anak yang tidak diinginkan dari hubungan gelap. Itulah sebabnya Jerome tampak sangat terobsesi pada kedekatan Kirana dan Raka. Remaja ini hanya sedang merindukan sosok kakaknya yang telah tiada. Melihat kesedihan di mata Jerome, Kirana merasa iba. Ia urung bertanya lebih jauh agar tidak melukainya lebih dalam. Ia hanya berkata lembut, dia pernah ada, Jerome. Dan selama kau mengingatnya, dia akan selalu hidup di hatimu, bukan? Kirana bukanlah wanita polos yang tidak tahu apa-apa. Tumbuh besar di bawah bimbingan Paman Markus, ia telah dididik untuk memahami pahitnya intrik keluarga kaya, terutama konflik anak-anak di luar nikah yang memperebutkan warisan. Ia diajarkan untuk tidak mudah tertipu, meski dalam situasi paling emosional sekalipun. Kata-kata lembut Kirana tadi sepertinya menyentuh titik terlemah di hati Jerome. Remaja itu tertegun, menatap kosong pada jeruk di tangannya. Keheningan menyelimuti ruangan. Kirana menunggu dengan tenang, merasa bahwa Jerome menahannya di sini bukan sekadar untuk curhat. Tiba-tiba, Jerome mengulurkan jeruk yang sudah ia kupas dengan rapi. Ini, untuk kakak, ucapnya dengan senyum tipis yang tampak sangat kekanak-kanakan. Kirana menerimanya. Namun, ia bertanya-tanya dalam hati, jeruk ini untukku, atau untuk bayangan Jamie yang ia lihat dalam diriku? Kirana memakan satu bagian dan mengangguk. Enak, pujinya. Ia lalu mematahkan satu bagian lagi dan balik menyuapi Jerome. Jerome terpaku sejenak sebelum akhirnya menggigit jeruk itu langsung dari tangan Kirana. Keintiman yang mendadak ini membuat Kirana merasa sedikit aneh. Namun ia memaklumi bahwa Jerome mungkin hanya sedang merindukan kasih sayang seorang saudari. Sejak saat itu, Jerome mulai terbuka. Ia bercerita tentang kesehariannya layaknya seorang adik kepada kakaknya. Di mata Kirana, Jerome kini tampak seperti anak biasa yang haus perhatian. Bukan lagi remaja licik yang penuh rahasia. Kak, kau tidak penasaran kenapa aku menceritakan semua ini padamu? Jerome tiba-tiba mengubah topik. Sisi kekanak-kanakannya menghilang, digantikan oleh tatapan yang tajam dan serius. Kak, apakah kau tahu benda apa itu? Jantung Kirana berdegup kencang. Ia punya firasat, tapi tetap diam. Jangan waspada padaku, lanjut Jerome pelan. Aku hanya ingin memastikan, apakah benda itu ada di tanganmu? Benda yang bisa menyimpan data. Kirana tersentak. Rasa terkejut terpancar jelas di matanya. Bagaimana mungkin Jerome tahu tentang benda yang bahkan ia sendiri belum temukan? Informasi ini seharusnya hanya diketahui oleh orang-orang di lingkaran rahasia Calira.
Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Kirana, tak mampu menahan rasa penasarannya. Namun, Jerome menolak menjawab. Jangan ragukan aku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Jerome menghela napas panjang, lalu mengambil gelas anggur dan menenggaknya hingga tersedak. Kirana, yang merasa iba, segera memberinya air mineral. Anak kecil jangan sok-sokan minum anggur kalau tidak bisa, tegurnya lembut. Jerome terkekeh mendengar omelan itu, namun matanya tiba-tiba meredup. Kak, kau tahu bagaimana kakak perempuanku meninggal? Kirana terdiam, menanti jawaban. Ayahku, dialah yang membunuhnya, ucap Jerome dengan suara datar yang mengerikan. Kirana membeku. Ia tidak menyangka bahwa dalang di balik kematian Jamie adalah ayah mereka sendiri. Sebelum ia sempat mencerna informasi itu, Jerome tiba-tiba mencengkeram tangan Kirana dengan sangat kuat. Wajah remaja tampan itu berubah drastis. Matanya yang tadi lembut kini dipenuhi kebencian yang mendalam dan aura yang kejam. Aku membencinya, Kak. Aku ingin dia membayar semuanya, bisik Jerome dengan penuh penekanan. Mungkin kau belum mempercayaiku sekarang. Tapi begitu kau menemukan benda itu dan membuka datanya, kau akan mengerti semuanya. Kau akan tahu mengapa aku berada di pihakmu. Kirana menatap tangan Jerome yang gemetar karena amarah. Ia menyadari bahwa di balik kemewahan hidup sebagai putra wakil wali kota, Jerome hanyalah seorang anak yang menyimpan luka dan dendam yang terlalu besar untuk usianya. Kebencian yang berkobar di mata Jerome terasa begitu nyata. Kirana bisa merasakan getaran amarah remaja itu terhadap ayahnya sendiri, Jai Beiyang. Meski Kirana merasakan dendam yang sama, ia tidak bisa serta-merta mempercayai Jerome. Dunia politik dan kekuasaan terlalu penuh dengan jebakan. Cengkeraman Jerome pada pergelangan tangan Kirana begitu kuat hingga meninggalkan rasa nyeri. Menyadari keraguan di wajah Kirana, Jerome perlahan melonggarkan tangannya. Ada gurat kekecewaan yang dalam saat ia melepaskan Kirana. Kirana segera berdiri dan mengambil jarak. Kak, Jerome tersenyum pahit, hanya ini yang bisa kubocorkan. Begitu kau menemukan benda itu, kau akan tahu aku tidak berniat mencelakaimu. Aku hanya ingin membantumu. Kenapa? Tanya Kirana ragu. Kenapa kau mau membantuku menjatuhkan ayahmu sendiri? Jerome menatapnya dengan pandangan sedingin es. Aku tidak sedang membantumu, aku sedang membantu diriku sendiri untuk membalas dendam. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Kirana berkecamuk. Bagaimana mungkin Jerome tahu tentang benda itu? Apakah selama ini musuh aslinya bukan hanya keluarga Clark, melainkan juga Jai Beiyang? Jerome bersikeras bahwa benda itu berisi informasi krusial dan hanya Kirana yang bisa menemukannya. Kirana memutar otak, mengingat-ingat setiap peninggalan ibunya. Gelang benang merah? Catatan lama? Ia benar-benar tidak ingat ibunya pernah meninggalkan sesuatu yang tampak seperti penyimpan data. Kak, kau baik-baik saja? Tanya Raka cemas, memecah lamunan Kirana. Aku tidak apa-apa, jawab Kirana dengan senyum yang dipaksakan. Ia lalu mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang masa kecil mereka, mencoba mencari petunjuk sekecil apapun dari ingatan Raka. Sesampainya di apartemen, Logan sudah menunggu di bawah dengan wajah bingung. Kak, Raka, ada apa dengan kalian? Kenapa bau alkoholnya menyengat sekali? Kirana baru tersadar. Meskipun ia tidak minum, aroma bar yang pekat menempel di bajunya. Raka pun mengaku terpaksa minum sedikit anggur buah karena tekanan teman-teman Jerome. Namun, Kirana tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh tajam ke arah Shone yang berdiri di belakang. Shone, kau menyetir dalam keadaan mabuk? Seru Kirana kaget. Shone mengangkat tangan dengan pasrah. Jangan salahkan aku. Kalian berdua melamun saat masuk mobil. Raka masih di bawah umur. Kalau bukan aku yang menyetir, siapa lagi? Aku sudah memanggilmu berkali-kali, tapi kau seperti sedang di dunia lain. Kirana terdiam, menyadari bahwa ia memang terlalu fokus pada perkataan Jerome hingga mengabaikan sekelilingnya. Kirana tidak ingin mampir ke apartemen. Ia merasa ada hal yang jauh lebih mendesak. Setelah menyuruh Raka dan Logan naik ke atas, ia memberi isyarat kepada Shone untuk mengikutinya ke sebuah kursi taman yang agak jauh dari keramaian. Duduklah, perintah Kirana. Begitu Shone duduk, ia langsung ke inti masalah. Bagaimana situasi sebenarnya di keluarga yang? Aku perlu tahu siapa Jerome sebenarnya. Shone tidak tampak terkejut. Ia menarik napas panjang seolah sedang menyiapkan diri untuk menceritakan kisah yang kelam.
Ini sangat rumit, Kirana. Aku siap mendengar kerumitannya. Ceritakan sekarang, desak Kirana. Shone terdiam sejenak, lalu berbisik pelan, Jerome, dia sebenarnya juga anak haram. Apa? Bagaimana mungkin? Kirana nyaris berteriak karena terkejut. Jerome selalu tampak seperti putra kesayangan yang dibanggakan di depan publik. Hanya sedikit orang yang tahu rahasia ini, lanjut Shone dengan nada serius. Jerome lahir setelah kematian Tuan Besar Jack. Dan kau harus tahu, ada alasan mengapa dia begitu membenci garis keturunan Yang. Kirana terdiam sejenak. Jauh di lubuk hatinya, ia mulai bisa menebak arah pembicaraan ini. Shone mengedarkan pandangan ke sekeliling, trotoar yang ramai bukan tempat yang aman untuk membicarakan rahasia besar. Ia memberi isyarat agar Kirana segera masuk ke mobil. Setelah Kirana duduk di balik kemudi dan Shone di kursi pendamping, perjalanan pun berlanjut. Shone membiarkan mobil melaju pelan menjauhi apartemen Logan sebelum akhirnya membuka suara. Jerome lahir dari hubungan gelap wali kota Jaibe di luar sana, mulai Shone dengan nada rendah. Awalnya, Jaibe tidak mau mengakui anak itu. Baginya, Jerome hanyalah skandal yang bisa menghancurkan karir politiknya. Namun, nasib berkata lain. Di saat yang sama, putra sah kedua keluarga yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Kehilangan seorang ahli waris membuat Jaibe berubah pikiran. Ia melakukan tes DNA, mengakui Jerome sebagai putranya, namun dengan tega mengusir ibu kandung Jerome pergi. Jaibe mengarang cerita saat istrinya sedang sakit parah untuk membersihkan identitas Jerome, lanjut Shone. Dunia luar tahu Jerome adalah anak sah, padahal itu hanyalah kebohongan besar. Kirana mengerutkan kening. Apakah Jerome tahu identitas aslinya? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Shone mencibir. Nyonya Yang dan Jason, putra sulung yang sah, tidak bodoh. Mereka tahu siapa Jerome sebenarnya. Bisa kau bayangkan bagaimana mereka memperlakukannya di rumah itu? Kirana terenyuh. Pantas saja Jerome selalu tampak begitu dewasa dan penuh rahasia. Ia tumbuh di lingkungan yang membencinya. Dulu, JB hanya memuja Jason karena dia putra dari istri sah. Tapi sekarang keadaan berbalik, Shone tersenyum penuh arti. Kesehatan nyonya yang memburuk, dan Jason ya, dia terbukti tidak berguna. Jerome jauh lebih berbakat. JB tidak punya pilihan selain mengandalkan si anak haram yang cerdas ini. Kirana terdiam sejenak sebelum bertanya lagi. Lalu, siapa Jamie? Jerome bilang Jamie adalah adik perempuannya, juga anak haram JB. Shone tampak bingung. Ia memutar otak, mencoba mengingat data intelijen yang pernah ia baca. Jamie? Kami belum pernah mendengar nama itu dalam penyelidikan keluarga Yang. Jawaban Shone membuat hati Kirana mencelos. Ternyata Jerome benar, keberadaan Jamie benar-benar dihapus dari sejarah dunia. Tidak ada yang tahu gadis itu pernah hidup, kecuali Jerome. Kirana mendadak merasa sesak. Ia teringat masa lalunya sendiri. Jika dulu keluarga Solach tidak menyelamatkannya, mungkin ia pun akan bernasib sama, meninggal tanpa ada seorang pun yang tahu namanya, kecuali Raka. Jerome memberitahumu soal Jamie? Tanya Shone, menyadari perubahan ekspresi Kirana. Kirana mengangguk pelan sambil memarkir mobil di bahu jalan. Ia menyandarkan punggungnya, memijat pangkal hidungnya dengan letih. Jamie sudah meninggal. Jerome bilang JB yang bertanggung jawab atas kematiannya. Shone tertegun. Ia ingin menawarkan diri untuk menyelidikinya, namun Kirana segera menolak. Tidak perlu. Dia sudah tiada. Suasana di dalam mobil menjadi sunyi dan berat. Kirana menatap keluar jendela, pikirannya kembali pada sosok remaja berkacamata di bar tadi. Shone. Bisik Kirana lirih, menurutmu, apakah aku bisa mempercayai Jerome? Ada nada ragu dalam suaranya. Kirana melihat sisi malang dalam diri Jerome, namun ia juga tahu betapa berbahayanya orang yang tidak memiliki beban apapun dalam hidupnya. Sebenarnya, Kirana sudah tahu apa jawabannya. Jauh di lubuk hatinya, ia ingin mempercayai Jerome, meski hanya sekali ini saja. Ia pun menceritakan garis besar pertemuannya dengan remaja itu kepada Shone. Shone terdiam sejenak, lalu memberikan respons yang mengejutkan. Mungkin, kali ini kau memang bisa mempercayainya. Kirana mengernyit. Shone biasanya sangat waspada. Kenapa? Shone mencibir tipis.
Jerome membenci JB lebih dari siapapun. Meskipun dia masih muda, dia sudah diam-diam menyabotase banyak bisnis ayahnya selama beberapa tahun terakhir. Apa yang dia katakan padamu memiliki dasar yang kuat. Jadi, jangan ragu. Shone menolak memberikan rincian lebih lanjut, membuat Kirana semakin penasaran. Ia memutuskan untuk pulang dan menanyakan langsung pada Liam. Dalam perjalanan, Kirana teringat hal lain. Shone, kau tahu kemana asisten Ed pergi? Katanya dia sedang perjalanan bisnis. Aku tidak tahu, jawab Shone sambil mengangkat bahu. Jangan bercanda. Dia itu atasanmu, masa kau tidak tahu? Kirana menatapnya curiga. Aku serius. Kakak Ed hanya bilang dia akan pergi tanpa memberitahu tujuannya, keluh Shone. Sepertinya dia dan Tuan Liam sedang merencanakan sesuatu yang sangat rahasia. Mereka bahkan mulai menjaga jarak dariku. Kirana menyadari bahwa Liam sepertinya sengaja menjauhkan Shone dari informasi penting agar rahasia itu tidak bocor kepadanya. Apa sebenarnya yang sedang Liam sembunyikan hingga Shone pun tidak boleh tahu? Kirana memacu mobilnya pulang. Begitu tiba, ia melihat sosok Liam yang hendak masuk ke rumah. Tanpa pikir panjang, ia berlari dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan pria itu. Kenapa tidak menungguku? Aku mengejarmu lama sekali, keluh Kirana sambil membenamkan wajahnya di dada Liam. Liam menangkap tubuhnya dengan mantap, sorot matanya melembut penuh kasih. Seberapa lama itu? Lama sekali. HM? Kirana menatap mata suaminya, tersenyum manja, dan menjawab, sudah selama kau mencintaiku. Liam tertegun sejenak sebelum berbisik lembut, kalau begitu, itu memang waktu yang sangat, sangat lama. Mereka duduk bersama di depan jendela besar, menikmati cahaya keemasan matahari terbenam yang menyiram ruangan. Suasana yang damai itu terusik saat Kirana mulai mendesak Liam tentang keluarga yang dan rahasia yang ia simpan. Namun, Liam tetaplah Liam. Dia tetap bungkam, tidak goyah sedikit pun meski Kirana mulai kesal. Liam, kau keterlaluan. Kau bilang tidak akan ada rahasia di antara kita, seru Kirana sambil melepaskan diri dari pelukan Liam. Ia berdiri dan menunjuk pria itu dengan emosi yang memuncak. Kau bahkan waspada terhadap Shone. Rahasia besar apa yang membuatmu takut jika aku mengetahuinya? Liam menghela napas panjang. Ia menarik tangan Kirana, lalu mengecup jemarinya dengan lembut, mencoba meredakan amarah istrinya. Tunggulah sebentar lagi. Aku akan segera memberitahumu. Tunggu. Berapa lama lagi? Kau bilang hal yang sama seminggu yang lalu. Kirana benar-benar meledak. Ia merasa Liam sedang menyepelekannya. Rasa penasarannya sudah berada di titik didih, dan ia tidak yakin apakah ia bisa bersabar lebih lama lagi untuk mengetahui kebenaran yang tersembunyi.